Dituduh mandul dan diceraikan oleh suami. Ternyata ini karma untuknya. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong kecermin di hadapanku. Mata yang lelah dan wajah yang tirus adalah bukti dari tahun-tahun penuh perjuangan yang aku jalani bersama Mas Hendra. Pernikahan kami dulu begitu indah, penuh tawa dan kebahagiaan. Namun, seiring berjalannya waktu, semuanya berubah. Dulu, aku percaya bahwa pernikahan adalah tentang cinta dan kesetiaan, tentang bagaimana dua orang saling melengkapi dan menguatkan. Aku dan Mas Hendra melewati tahun-tahun pertama dengan penuh kebahagiaan. Dia adalah suami yang penyayang, yang selalu menggenggam tanganku erat setiap kali kami berjalan bersama. Dia selalu memastikan aku bahagia, memanjakanku dengan perhatian-perhatian kecil yang membuatku merasa dicintai. Aku ingat hari ketika dia melamarku. Malam yang sederhana tapi penuh makna. Kami duduk berdua di balkon rumah orang tuaku, memandangi langit yang dipenuhi bintang. "Intan, maukah kamu menjadi teman hidupku selamanya?" katanya dengan suara bergetar. Aku tertawa kecil, menahan haru, lalu mengangguk. "Tentu saja, Mas." Malam itu, aku merasa seperti perempuan paling beruntung di dunia. Hari pernikahan kami berlangsung seperti mimpi indah yang menjadi kenyataan. Gaun putih yang kupakai berkilauan di bawah sinar lampu. Senyum Mas Hendra tak pernah luntur sejak pagi hingga malam. Keluarga dan sahabat kami berkumpul, memberikan doa terbaik untuk perjalanan baru kami. Saat itu, aku yakin bahwa pernikahan kami akan berjalan bahagia selamanya. Namun, seperti halnya kehidupan, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Aku mulai menyadari perubahan kecil pada Mas Hendra setelah beberapa tahun berlalu. Dia tidak lagi menatapku dengan cara yang sama. Sentuhan-sentuhan lembutnya berkurang. Kata-kata manis yang dulu selalu terdengar kini menjadi jarang. Awalnya, aku mengira itu hanya bagian dari fase dalam rumah tangga. Mungkin dia lelah dengan pekerjaannya, atau mungkin kami hanya butuh sedikit waktu untuk menghidupkan kembali percikan itu. Tapi semakin lama, perubahan itu semakin nyata. Dia lebih sering pulang larut, lebih banyak diam, dan ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku gelisah. Aku mencoba bertanya, mencoba mencari tahu apa yang mengganggunya, tapi jawabannya selalu sama. "Aku hanya lelah, Intan." Aku ingin percaya bahwa itu benar. Aku ingin berpikir bahwa semua ini hanya sementara. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu ada sesuatu yang berubah di antara kami. Aku hanya belum tahu apa. Sejak kami tahu bahwa aku kesulitan untuk hamil, dunia kami berubah. Tidak lagi penuh dengan tawa dan percakapan ringan, melainkan dipenuhi dengan kunjungan dokter, tes medis, dan harapan yang berulang kali pupus. Setiap bulan terasa seperti menunggu vonis. Apakah kali ini ada harapan? Apakah kali ini kami akan mendapatkan kabar baik? Pada awalnya, Mas Hendra sangat mendukung. Dia selalu menggenggam tanganku setiap kali kami duduk di ruang tunggu klinik, memberikan senyuman menenangkan seolah ingin berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa selama kami bersama, kami bisa melewati apapun. Namun, harapan itu mulai luntur seiring berjalannya waktu. Setiap kali hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa aku belum juga hamil, aku bisa melihat perubahan di mata Mas Hendra. Tatapan yang dulu penuh semangat kini berubah menjadi kosong, bahkan kadang-kadang kecewa. Dia mungkin tidak mengatakannya secara langsung, tapi aku bisa merasakannya. "Kita coba lagi bulan depan, ya?" kataku suatu malam,
mencoba menyemangati diri sendiri lebih dari siapapun. Mas Hendra hanya mengangguk, tanpa kata-kata. Aku mencoba meraih tangannya, tapi dia menarik diri dengan halus, berpura-pura merapikan selimut. Aku pura-pura tidak melihatnya, pura-pura tidak merasakan jarak yang semakin lebar di antara kami. Setiap kali kami pergi ke dokter, aku berharap mendapatkan solusi. Aku mengikuti setiap saran medis, mulai dari mengubah pola makan, menjalani terapi hormon, hingga mencoba berbagai metode tradisional yang direkomendasikan orang-orang di sekitar kami. Aku minum jamu pahit setiap pagi, berendam dengan air hangat bercampur rempah, bahkan menjalani terapi pijat khusus kesuburan. Harusnya kamu lebih rileks, jangan terlalu stres, kata seorang dokter kepadaku setelah pemeriksaan kesekian kalinya. Aku hanya tersenyum tipis. Bagaimana mungkin aku bisa rileks ketika setiap detik dalam hidupku dihantui ketakutan bahwa aku tidak akan pernah bisa menjadi seorang ibu? Mas Hendra yang awalnya penuh kasih dan pengertian, perlahan mulai berubah. Aku sering menangkapnya melamun. Tatapannya menerawang jauh. Aku bertanya-tanya, apakah dia mulai mempertanyakan keputusan untuk menikah denganku? Apakah dia diam-diam membandingkan aku dengan perempuan lain yang bisa dengan mudahnya memiliki anak? Setiap kali kami mendapatkan kabar buruk dari dokter, aku berusaha menguatkan diri. Aku mencoba tersenyum, meyakinkan Mas Hendra bahwa kami masih punya waktu, bahwa kami bisa mencoba lagi. Tapi semakin lama, semakin sulit untuk percaya pada kata-kata yang kuucapkan sendiri. Aku mulai merasa bersalah, seolah-olah aku adalah penyebab utama penderitaan ini. Aku tahu bahwa ini bukan salah siapa-siapa, tapi di lingkungan kami, perempuan yang tidak bisa memberikan keturunan seringkali dianggap sebagai akar masalah. Aku takut bahwa pada akhirnya Mas Hendra akan menyerah, dan ketakutanku perlahan menjadi kenyataan. Intan, sampai kapan kita harus begini? Suara Mas Hendra terdengar berat, penuh kelelahan yang tak hanya berasal dari tubuhnya, tapi juga dari hatinya. Aku menoleh, mendapati dirinya duduk di tepi ranjang dengan kepala tertunduk. Dadaku terasa sesak. Aku tahu pertanyaan itu akan datang. Aku hanya tidak siap mendengarnya sekarang. Aku menggigit bibir, mencoba merangkai kata-kata. Aku juga ingin anak, Mas Hendra. Aku sudah mencoba segalanya. Aku berharap jawabanku cukup. Aku berharap itu bisa meredakan amarah atau kekecewaannya. Tapi aku salah. Mas Hendra mendesah panjang, mengusap wajahnya dengan kasar. Iya, aku tahu kamu sudah mencoba. Tapi sampai kapan? Kita nggak bisa terus begini, Intan. Air mataku menggenang, tapi aku menahannya. Aku tidak ingin menangis. Aku tidak ingin terlihat lemah. Kita masih punya harapan, Mas. Dokter bilang kita bisa coba program lain. Mungkin kita bisa pertimbangkan bayi tabung. Tapi itu mahal. Potongnya cepat. Dan belum tentu berhasil, kan? Aku terdiam. Aku tahu betul biaya program bayi tabung tidaklah murah. Kami sudah menghabiskan banyak uang untuk berbagai pemeriksaan dan terapi yang semuanya berujung pada kekecewaan. Aku juga lelah. Aku juga takut. Tapi aku tidak ingin menyerah. Jadi maksud Mas apa? Tanyaku. Suaraku nyaris berbisik. Mas Hendra menatapku dengan mata yang tidak lagi hangat seperti dulu. Aku nggak tahu, Intan. Aku cuma capek. Capek. Kata itu menusukku lebih dalam daripada yang seharusnya. Aku juga capek. Aku juga merasa lelah dengan semua ini. Tapi apakah aku pernah mengeluh? Apakah aku pernah berpikir untuk menyerah?
Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Jadi Mas mau apa? Mau nyalahin aku? Mau cari perempuan lain yang bisa kasih Mas anak? Dia terdiam, tapi keheningannya justru menjadi jawaban. Dadaku terasa sesak. Amarah dan kesedihan bercampur menjadi satu. Selama ini aku sudah melakukan semuanya. Mas, aku minum obat. Aku jalani terapi. Aku tahan rasa sakit. Aku berusaha sekuat tenaga. Dan sekarang, Mas bilang capek? Aku juga capek. Tapi aku nggak pernah berpikir untuk menyerah. Suaraku bergetar. Dan kali ini aku tidak bisa menahan air mata. Aku berharap Mas Hendra akan menarikku ke dalam pelukannya. Mengatakan bahwa dia tidak serius. Bahwa dia hanya lelah dan butuh waktu. Tapi dia hanya duduk di sana, menatapku dengan ekspresi yang sulit kuartikan. Aku merasakan jarak yang semakin lebar di antara kami. Dulu, aku percaya bahwa cinta kami cukup untuk melewati semua ini. Tapi sekarang, aku mulai meragukannya. Malam itu, kami tidur dengan punggung saling membelakangi. Tidak ada lagi kata-kata. Tidak ada lagi genggaman tangan yang menguatkan. Hanya ada dua hati yang semakin jauh, terpisah oleh sesuatu yang tak terlihat, tapi begitu nyata. Pada suatu malam, beberapa hari kemudian setelah pertengkaran itu yang tidak menemukan titik terang, aku duduk di ruang tengah, menatap layar televisi tanpa benar-benar memperhatikan apa yang ditayangkan. Pikiranku sibuk berkelana, mencoba memahami bagaimana pernikahan yang dulu begitu indah bisa berubah menjadi seperti ini. Aku mendengar suara langkah kaki Mas Hendra dari kamar. Beberapa detik kemudian, dia muncul di hadapanku. Aku menoleh, berharap dia akan mengatakan sesuatu yang bisa sedikit meredakan ketegangan di antara kami. Tapi yang kudapat hanyalah tatapan kosong. Kita perlu bicara, katanya datar. Aku menelan ludah, merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Aku tahu, tidak ada yang baik dari kalimat pembuka seperti itu. Aku mengangguk pelan. Tentang apa? Dia menghela napas panjang, lalu duduk di sofa di seberangku. Tentang kita. Tentang pernikahan ini. Aku menggigit bibir, mencoba menenangkan diriku sendiri. Apa maksudnya, Mas? Dia menatapku lama, seolah mencari cara untuk mengatakan sesuatu yang sulit. Akhirnya, dia berkata, "Mungkin kita sebaiknya berpisah." Waktu seakan berhenti. Aku menatapnya, mencari tanda bahwa dia tidak serius, bahwa ini hanya emosi sesaat. Tapi tidak ada keraguan di matanya. Kata-kata itu menghantamku seperti pukulan telak. Dadaku terasa sesak, seakan ada sesuatu yang mencengkeram erat dan tak mau melepaskan. Mas nggak serius, kan? Suaraku bergetar, nyaris berbisik. Mas Hendra mengalihkan pandangannya, seolah tidak sanggup menatapku. Aku sudah memikirkan ini lama. Intan, aku nggak mau kita terus saling menyakiti. Saling menyakiti? Aku yang tersakiti. Aku yang berjuang sendirian dalam pernikahan ini. Aku yang terus mencoba mempertahankan sesuatu yang perlahan hancur. Air mataku menggenang, tapi aku menolaknya jatuh. Aku tidak mau terlihat lemah di depannya. Jadi, ini salahku? Tanyaku, suaraku penuh luka. Dia menggeleng. Bukan. Ini bukan tentang siapa yang salah atau benar. Aku tertawa kecil, tapi bukan karena lucu, lebih karena getir. Bukan? Jadi Mas mau bilang ini semua kebetulan? Mas Hendra, aku tahu. Aku tahu sejak lama kalau Mas udah berubah. Dia diam. Aku mengusap wajahku,
mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Apa ada orang lain? Tanyaku, langsung ke intinya. Dia tidak segera menjawab. Dan di saat itu, aku tahu, dadaku semakin sesak. Tapi aku tidak mau menangis di hadapannya. Aku menegakkan bahuku, menatapnya dengan penuh luka. Kalau memang itu yang Mas mau, baik, kita berpisah. Mas Hendra tampak terkejut dengan jawabanku yang begitu cepat. Mungkin dia mengira aku akan menangis, memohon, atau bahkan mempertahankan pernikahan ini dengan segala cara. Tapi aku sudah terlalu lelah. Aku berdiri, berjalan ke kamar dan menutup pintu tanpa mengatakan apa-apa lagi. Aku tidak ingin melihat wajahnya. Aku tidak ingin mendengar alasan-alasannya. Di balik pintu, aku membiarkan diriku tenggelam dalam tangis. Bukan karena aku masih mencintainya. Mungkin, jauh di dalam hati, aku sudah mulai kehilangan rasa itu. Aku menangis karena aku merasa kalah. Karena aku telah berusaha sekuat tenaga, tapi tetap tidak bisa mempertahankan pernikahan ini. Dan malam itu, aku sadar, ini benar-benar akhir dari semuanya. Perceraian terjadi lebih cepat dari yang aku bayangkan. Seolah-olah semuanya sudah dipersiapkan oleh Mas Hendra jauh sebelum dia mengucapkannya malam itu. Aku hanya perlu menandatangani beberapa lembar kertas. Dan pernikahan yang pernah kami bangun bersama berakhir begitu saja. Hari itu, aku duduk di kantor pengadilan, menunggu giliran untuk dipanggil. Tanganku gemetar saat menggenggam berkas-berkas perceraian. Di sampingku, Mas Hendra duduk dengan wajah tanpa ekspresi. Dia terlihat tenang, seakan-akan ini hanyalah urusan administrasi biasa, bukan akhir dari kehidupan rumah tangga kami. Aku menoleh padanya, mencoba mencari sedikit rasa ragu di matanya, mencari tanda bahwa mungkin dia masih menginginkan aku, bahwa mungkin ini hanya kesalahpahaman yang bisa diperbaiki. Tapi yang kutemukan hanyalah tatapan kosong. Aku menarik napas dalam-dalam, menekan perasaan yang bergejolak di dalam dada. Jadi, ini benar-benar keputusan Mas? Tanyaku pelan. Mas Hendra menghela napas, lalu menatap lurus ke depan. Iya. Hanya satu kata, tapi cukup untuk menghancurkan harapanku sepenuhnya. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin menumpahkan semua rasa sakit yang kurasakan. Tapi aku tahu itu tidak akan mengubah apapun. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, dia sudah mengambil keputusannya. Beberapa menit kemudian, nama kami dipanggil. Aku melangkah masuk ruang sidang dengan perasaan hampa. Hakim membaca dokumen perceraian kami dengan suara datar, seolah-olah ini hanya kasus biasa. Bagiku, ini adalah momen di mana hidupku berubah selamanya. Ketika palu diketuk dan keputusan resmi diambil, aku merasa seperti seseorang baru saja merenggut sebagian dari jiwaku. Aku meninggalkan kantor pengadilan dengan langkah gontai. Udara di luar terasa lebih dingin dari biasanya. Atau mungkin itu hanya perasaanku saja. Aku menatap langit yang mendung, merasa seolah-olah alam pun turut merasakan kesedihanku. Setelah bertahun-tahun hidup bersama, sekarang aku harus kembali sendiri. Rumah yang dulu menjadi tempat penuh cinta kini hanya akan menjadi kenangan. Aku bahkan tidak tahu kemana harus pergi. Aku berjalan tanpa tujuan, membiarkan kakiku menuntunku kemana saja. Pikiranku dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kujawab. Apa yang salah denganku? Apa yang kurang dariku? Kenapa aku tidak cukup bagi Mas Hendra? Aku berhenti di sebuah taman kecil yang sepi. Duduk di bangku kayu, aku menatap kosong ke depan,
mencoba menerima kenyataan bahwa aku sekarang adalah seorang wanita yang baru saja bercerai. Aku mengeluarkan ponsel dari tas, membuka media sosial, lalu melihat foto-foto lama pernikahan kami yang masih tersimpan. Aku tersenyum pahit melihat potret diriku yang dulu, wanita yang penuh harapan dan kebahagiaan, yang percaya bahwa cintanya akan bertahan selamanya. Aku tahu aku harus move on. Aku tahu hidup tidak berhenti di sini. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana aku bisa memulai lagi ketika setiap sudut hidupku masih dipenuhi oleh bayangan masa lalu? Aku menutup mata, mengembuskan napas panjang. Ini bukan sekadar akhir dari pernikahan. Ini adalah akhir dari bagian hidupku yang dulu aku kira akan bertahan selamanya. Dan sekarang, aku harus mencari cara untuk memulai kembali. Hari-hari setelah perceraian terasa seperti berjalan dalam kabut. Aku bangun setiap pagi dengan hati kosong, mencoba menata hidupku sendiri. Aku tidak lagi tinggal di rumah yang pernah kami tempati bersama. Aku memilih untuk kembali ke rumah orang tuaku sementara waktu, meskipun aku tahu pertanyaan dan tatapan iba dari mereka akan sulit dihindari. Sudahlah, nak, semua ada hikmahnya, kata ibu suatu pagi saat melihatku termenung di teras. Aku hanya tersenyum tipis. Aku tahu beliau berusaha menghiburku, tapi luka ini masih terlalu baru. Aku masih belajar untuk menerima kenyataan bahwa semua yang telah kubangun bersama Mas Hendra kini hanya tinggal kenangan. Namun, kehidupan harus terus berjalan. Setelah beberapa minggu larut dalam kesedihan, aku memutuskan untuk kembali fokus pada diriku sendiri. Salah satu hal pertama yang kulakukan adalah memeriksakan kesehatanku kembali. Aku ingin tahu apakah ada cara lain yang bisa kulakukan untuk memahami kondisiku lebih baik. Itulah alasan aku akhirnya duduk di sebuah ruang konsultasi medis sore itu. Aku datang ke sebuah klinik yang direkomendasikan seorang teman. Klinik ini terkenal memiliki dokter spesialis kandungan yang baik dan profesional. Awalnya, aku tidak terlalu berharap banyak. Aku hanya ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang kondisiku, bukan mencari harapan yang mungkin akan kembali pupus. Saat namaku dipanggil, aku berdiri dan masuk ke dalam ruang konsultasi. Di sana, duduk seorang pria dengan jas putih, menatapku dengan senyum ramah. "Selamat sore, Ibu Intan. Saya Dokter Yoga." Aku terdiam sejenak. Entah kenapa, ada sesuatu dalam caranya berbicara yang terasa berbeda, lebih lembut, lebih tulus. Aku membalas senyumnya dengan canggung. "Selamat sore, Dok. Silakan duduk. Saya sudah membaca riwayat medis Anda. Kita bisa bahas lebih lanjut hari ini, ya?" Aku mengangguk dan mulai menceritakan semua yang telah kualami. Tentang perjuanganku untuk hamil, tentang berbagai pengobatan yang telah kucoba, tentang pernikahan yang akhirnya kandas karena tekanan yang terlalu besar. Dokter Yoga tidak menyela. Dia mendengarkan dengan sabar, sesekali mengangguk, menunjukkan bahwa dia benar-benar memperhatikan. Berbeda dengan dokter-dokter lain yang sebelumnya kutemui, dia tidak hanya melihatku sebagai pasien, tetapi sebagai seseorang yang telah melalui banyak luka dan kelelahan. Setelah aku selesai bercerita, dia menghela napas pelan. "Saya bisa mengerti betapa sulitnya ini untuk Anda, Bu Intan." Aku tersenyum hambar. "Sudah terlambat, Dok. Pernikahan saya sudah berakhir." Dia menatapku sejenak, lalu berkata, "Tapi hidup Anda belum." Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa, terasa begitu dalam. Kami melanjutkan diskusi tentang kondisi kesehatanku.
Dokter Yoga menjelaskan beberapa kemungkinan penyebab dan opsi yang masih bisa dicoba jika suatu hari aku ingin mempertimbangkan kehamilan lagi. Namun, yang paling membuatku terkesan bukan hanya keahliannya sebagai dokter, tetapi juga caranya berbicara yang begitu menenangkan. Saat sesi konsultasi berakhir, aku merasa sedikit lebih ringan. Sebelum aku keluar dari ruangannya, Dokter Yoga berkata, "Jika ada yang ingin ditanyakan di luar sesi konsultasi, jangan ragu untuk menghubungi saya." Aku menatapnya, sedikit terkejut dengan tawarannya. "Terima kasih, Dok." Dia tersenyum. "Saya hanya ingin memastikan Anda tidak merasa sendirian dalam perjalanan ini." Aku meninggalkan klinik dengan perasaan yang aneh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bahwa ada seseorang yang benar-benar memahami apa yang kurasakan. Aku tidak tahu apakah pertemuan ini akan membawa perubahan besar dalam hidupku. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi merasa sendirian. Hari-hari berlalu dengan perasaan yang berbeda. Aku masih merasakan luka dari perceraianku, tetapi perlahan-lahan, ada kehangatan baru yang mulai menyusup dalam hidupku. Percakapan dengan Dokter Yoga semakin sering terjadi, baik melalui pesan singkat maupun pertemuan langsung. Awalnya, aku ragu. Aku bertanya-tanya apakah aku terlalu cepat membuka diri pada seseorang yang bahkan belum lama ku kenal. Namun, setiap kali berbicara dengannya, aku merasa lebih ringan. Tidak ada tekanan. Tidak ada penghakiman, hanya seseorang yang benar-benar mendengarkan. Suatu malam, setelah berhari-hari hanya bertukar pesan, dia mengajakku makan malam di sebuah kafe kecil yang tenang. Aku hampir menolak, tetapi ada sesuatu dalam caranya mengajak yang membuatku ingin berkata ya. Ketika aku tiba di sana, dia sudah menungguku di salah satu sudut ruangan. Mengenakan kemeja santai dengan lengan tergulung, dia terlihat jauh lebih rileks dibandingkan saat di klinik. "Terima kasih sudah datang," katanya dengan senyum khasnya. Aku duduk di hadapannya, merasa sedikit canggung. Sudah lama sejak aku duduk berdua dengan seorang pria dalam suasana seperti ini. Kami mulai berbicara tentang banyak hal, tentang pekerjaannya sebagai dokter, tentang kesibukanku yang kini mulai mencoba mencari kesibukan baru, dan bahkan tentang makanan favorit masing-masing. Aku menemukan bahwa dia adalah orang yang sederhana, dengan impian yang tidak muluk-muluk. "Aku hanya ingin membantu orang-orang yang merasa putus asa," katanya saat kutanya alasan menjadi dokter. Aku menatapnya lama. Kata-kata itu begitu jujur, begitu tulus. Aku ingin percaya bahwa seseorang sepertinya ada bukan hanya dalam film atau novel, tetapi benar-benar nyata. Setelah pertemuan itu, hubungan kami semakin dekat. Kami tidak langsung menjadi pasangan. Aku masih ragu, masih takut akan masa lalu yang bisa kembali menghantuiku. Tapi dia tidak terburu-buru. Dia memberiku ruang untuk berpikir, untuk merasa, untuk sembuh. Salah satu hal yang membuatku semakin nyaman dengannya adalah caranya memahami lukaku tanpa berusaha mengontrol hidupku. Suatu malam, aku mengungkapkan ketakutanku. "Aku takut, Mas," kataku saat kami duduk di bangku taman setelah makan malam. "Aku takut jika aku tidak bisa memiliki anak, aku akan mengecewakan orang yang mencintaiku lagi." Dia menoleh ke arahku, lalu menggenggam tanganku dengan lembut. "Intan, kamu tidak diukur dari kemampuanmu memiliki anak atau tidak. Kamu berharga apa adanya." Aku menatapnya, mencari tanda bahwa dia hanya berkata untuk menghibur. Tapi yang kutemukan hanyalah ketulusan. "Tapi bagaimana kalau..." Sebelum aku bisa menyelesaikan kalimatku, dia menyela dengan lembut. "Aku tidak bersamamu karena itu, Intan."
Aku bersamamu karena aku ingin mengenalmu lebih dalam, karena aku merasa nyaman bersamamu. Dan kalaupun nanti ada tantangan yang harus kita hadapi, kita akan melewatinya bersama, bukan? Hatiku mencelos. Aku tidak terbiasa dengan seseorang yang mencintaiku tanpa syarat seperti ini. Aku menatapnya lama, sebelum akhirnya mengangguk pelan. Terima kasih. Dia tersenyum. Kamu tidak sendirian lagi. Dan saat itulah aku sadar. Mungkin, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar mulai percaya bahwa harapan itu masih ada. Meskipun perlahan aku mulai membuka hati untuk Mas Yoga. Ya, Mas Yoga, begitulah aku memanggilnya sekarang. Bayang-bayang masa lalu masih terus menghantuiku. Aku masih sering terbangun di tengah malam, dihantui ketakutan yang selama ini kupendam. Ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan kehilangan, ketakutan bahwa aku akan kembali mengecewakan seseorang yang kucintai. Hubunganku dengan Mas Yoga berjalan dengan baik, tapi ada saat-saat di mana aku merasa tidak pantas untuk bahagia. Seolah-olah, setelah semua luka yang kuterima, aku tidak berhak mendapatkan cinta yang baru. Suatu malam, saat kami duduk bersama di balkon rumahnya, aku akhirnya mengungkapkan ketakutanku. Mas, bagaimana jika aku tetap tidak bisa memiliki anak? Tanyaku lirih, menatap langit yang penuh bintang. Dia menghela napas pelan, lalu menoleh ke arahku. Intan, aku sudah bilang sebelumnya, aku tidak bersamamu karena itu. Aku menggigit bibir. Aku tahu, tapi dunia tidak berpikir seperti itu. Dulu aku berpikir bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Tapi lihat apa yang terjadi. Pernikahanku hancur karena hal ini. Dia terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, bukan karena kamu tidak bisa memiliki anak, tapi karena mantan suamimu tidak cukup dewasa untuk memahami bahwa cinta bukan hanya soal itu. Aku terdiam, memproses kata-katanya. Intan, lanjutnya, menggenggam tanganku. Aku bukan dia. Aku tidak akan meninggalkanmu hanya karena hal semacam itu. Aku menatapnya, mencari tanda-tanda kebohongan di matanya. Tapi yang kutemukan hanyalah ketulusan. Tapi bagaimana jika aku kembali mengecewakanmu? Tanyaku, suaraku hampir berbisik. Dia tersenyum, lalu berkata, kamu tidak pernah mengecewakanku, Intan. Dan kamu tidak akan pernah. Aku ingin percaya padanya, tapi luka di hatiku masih terlalu dalam. Hari-hari berlalu, dan aku mulai menyadari bahwa mencintai seseorang setelah terluka bukanlah hal yang mudah. Ada hari-hari di mana aku merasa begitu bahagia bersamanya, tetapi ada juga saat-saat di mana ketakutan itu kembali mencengkeramku. Suatu hari, saat sedang membereskan lemari, aku menemukan sebuah kotak kecil berisi foto-foto lama. Foto pernikahanku dengan Mas Hendra, momen-momen bahagia yang dulu pernah kualami. Aku menatap gambar itu lama, lalu tanpa sadar air mata mengalir di pipiku. Aku tidak membenci kenangan itu. Aku hanya takut bahwa sejarah akan terulang. Malamnya, aku menghubungi Mas Yoga. Kita bisa bertemu? Tanyaku. Suaraku sedikit bergetar. Dia tidak bertanya banyak, hanya menjawab. Tentu, aku akan menjemputmu. Kami bertemu di kafe yang dulu menjadi tempat pertama kami berbincang di luar klinik. Aku duduk dengan gelisah, memainkan sendok di tanganku. Intan, ada apa? Tanyanya lembut. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Aku takut, Mas. Aku takut aku tidak bisa mencintaimu dengan utuh karena aku masih terjebak di masa lalu.
Dia menatapku dengan penuh pengertian. Kamu tidak harus buru-buru, Intan. Aku di sini, dan aku akan tetap di sini. Aku menelan ludah, merasa beban di dadaku sedikit berkurang. Aku ingin mencoba, tapi aku butuh waktu. Dia mengangguk. Aku akan menunggumu selama yang kamu butuhkan. Dan aku merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, aku benar-benar bisa meninggalkan bayang-bayang masa lalu dan memulai sesuatu yang baru. Hari-hari berlalu, dan meskipun aku masih dibayangi ketakutan, sedikit demi sedikit, aku mulai membiarkan diriku percaya pada kebahagiaan lagi. Bersama Mas Yoga, aku merasa dihargai bukan karena ekspektasi yang harus kupenuhi, tapi karena siapa diriku sebenarnya. Dia tidak memaksaku untuk melupakan masa lalu, tetapi juga tidak membiarkanku terperangkap di dalamnya. Perlahan, aku mulai melihat bahwa aku berhak untuk bahagia, bukan karena aku telah pulih sepenuhnya, tetapi karena aku memilih untuk memberi kesempatan pada hidup. Suatu malam, kami berjalan di taman kota setelah makan malam. Angin malam sejuk, dan lampu-lampu jalan memberikan cahaya temaram yang menenangkan. "Apa yang paling kamu takutkan dalam hidup ini?" tanya Mas Yoga tiba-tiba. Aku terdiam, merenung. Dulu, aku takut kehilangan cinta. Tapi sekarang, aku takut tidak bisa mencintai dengan utuh. Dia mengangguk pelan. Kamu tahu, cinta itu bukan sesuatu yang harus sempurna sejak awal. Kadang, cinta adalah proses. Kita belajar, kita mencoba, kita gagal, lalu kita mencoba lagi. Aku tersenyum kecil. Kamu terdengar seperti seorang filsuf sekarang. Dia tertawa. Mungkin karena aku sering melihat pasien yang kehilangan harapan. Aku ingin mereka tahu bahwa hidup tidak berhenti di satu titik. Aku menatapnya lama. Dan kamu ingin aku tahu itu juga. Dia mengangguk, menggenggam tanganku. Ya, aku ingin kamu tahu bahwa kamu berhak untuk bahagia, Intan. Aku merasakan kehangatan di hatiku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku mulai percaya bahwa mungkin aku benar-benar bisa mencintai lagi. Namun, tepat ketika aku merasa telah menemukan keseimbangan dalam hidupku, malam pada keesokan harinya, sebuah pesan tak terduga muncul di ponselku. Dari Mas Hendra. Aku menatap layar dengan jantung berdebar, ragu-ragu sebelum membukanya. Melinda tidak bisa hamil juga. Aku baru tahu, ternyata akulah yang tidak bisa memiliki anak. Maaf, Intan. Aku salah. Melinda adalah istri baru Mas Hendra. Mereka menikah tepat sebulan setelah kami resmi bercerai. Kupikir mereka alam hidup bahagia mempunyai anak seperti yang Mas Hendra harapkan. Tetapi setelah membaca pesan itu, darahku membeku. Aku membaca ulang kata-kata itu, memastikan bahwa aku tidak sedang berhalusinasi. Setelah bertahun-tahun menyalahkan diri sendiri, setelah bertahun-tahun menanggung rasa bersalah yang bukan milikku, akhirnya kebenaran terungkap. Aku duduk diam di tepi ranjang, mencoba mengatur napas yang tiba-tiba terasa berat. Rasanya seperti ada sesuatu yang menghantam dadaku dengan keras. Bukan hanya kemarahan, tapi juga kesedihan yang tak terjelaskan. Ternyata, selama ini, aku dihukum atas sesuatu yang bukan kesalahanku. Aku mengingat kembali semua pertengkaran, tatapan kecewa dari Mas Hendra, dinginnya sikapnya saat aku berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan pernikahan kami. Aku mengingat malam-malam penuh air mata, perasaan bersalah yang menghantui setiap langkahku, dan bagaimana aku perlahan mulai percaya bahwa mungkin aku memang tidak cukup baik. Dan sekarang
Sekarang dia datang dengan satu pesan singkat yang seolah bisa menghapus semuanya. Ponselku masih berada dalam genggaman saat notifikasi lain muncul. Kali ini dari Mas Yoga. Kamu baik-baik saja? Aku merasa ada sesuatu yang mengganggumu hari ini. Hatiku mencelos. Mas Yoga memang selalu seperti itu. Peka terhadap perasaanku. Bahkan ketika aku tidak mengatakannya. Aku menatap layar ponsel. Ragu-ragu apakah aku harus menceritakan semuanya atau tidak. Tapi aku tahu, aku tidak bisa menyimpan ini sendirian. Kami bertemu di kafe tempat pertama kali dia mengajakku bicara di luar klinik. Aku duduk dengan perasaan campur aduk. Sementara Yoga menatapku dengan sabar dari seberang meja. Ada apa, Intan? Tanyanya lembut. Aku menghela napas dalam-dalam sebelum menyerahkan ponselku padanya. Dia membaca pesan dari Mas Hendra, lalu mengangkat wajahnya untuk menatapku. Aku mencoba tersenyum, tapi rasanya terlalu sulit. Lucu, ya? Selama ini aku menyalahkan diriku sendiri. Kupikir akulah penyebab kehancuran pernikahanku. Ternyata, aku tak sanggup menyelesaikan kalimatku. Yoga menatapku lama, lalu mengulurkan tangannya, menggenggam tanganku yang gemetar di atas meja. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya bagimu, Intan. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal, ini bukan salahmu. Tidak pernah. Aku menunduk, menggigit bibir, berusaha menahan air mata yang sudah menggenang. Bagaimana bisa dia baru memberitahuku sekarang? Suaraku hampir berbisik. Setelah semua yang terjadi, setelah aku hancur karena semua itu. Mas Yoga tidak menjawab langsung. Dia membiarkanku meluapkan perasaanku, sesuatu yang tidak pernah benar-benar bisa kulakukan sebelumnya. Selama ini aku hidup dalam bayang-bayang kesalahan yang bahkan bukan milikku. Lanjutku. Aku merasa tidak cukup baik. Aku takut tidak ada yang akan mencintaiku lagi. Tapi sekarang, aku mengangkat kepala, menatapnya. Sekarang aku merasa marah. Bukan hanya pada Mas Hendra, tapi juga pada diriku sendiri. Kenapa aku membiarkan diriku menderita selama ini? Mas Yoga tersenyum kecil. Karena kamu manusia, Intan. Karena kamu mencintai dengan tulus. Dan karena kamu ingin mempertahankan sesuatu yang berharga bagimu. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mencerna kata-katanya. Lalu sekarang, tanyanya, masih menggenggam tanganku. Apa yang akan kamu lakukan? Aku terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab dengan suara yang lebih mantap dari sebelumnya. Aku tidak akan membiarkan masa lalu mengontrol hidupku lagi. Mas Yoga tersenyum. Kali ini lebih lebar. Bagus. Karena kamu berhak untuk bahagia, Intan. Aku mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ringan. Seolah-olah beban yang selama ini menekan dadaku perlahan mulai menghilang. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Masih ada luka yang harus kusembuhkan. Masih ada ketakutan yang harus kuhapus. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan diriku terjebak dalam masa lalu lagi. Aku akan melangkah maju. Aku menatap layar ponsel dalam diam. Pesan dari Mas Hendra masih ada di sana. Tapi aku tidak lagi merasa terbebani olehnya. Aku tidak membalasnya. Aku tidak perlu. Kata-kata yang ia kirimkan tidak akan mengubah apapun. Malam ini, untuk pertama kalinya dalam sekian lama, aku merasa bebas. Aku menarik napas dalam-dalam, menoleh ke arah Mas Yoga yang duduk di sampingku di bangku taman. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menatapku dengan penuh kesabaran,
memberikan ruang bagiku untuk meresapi semua yang telah terjadi. Aku tidak akan membalas pesannya, kataku akhirnya. Mas Yoga mengangguk pelan. Itu pilihanmu. Yang terpenting adalah apa yang membuatmu merasa damai. Aku menghela napas, menatap langit yang bertabur bintang. Dulu, aku selalu berpikir bahwa kebahagiaan hanya bisa datang kalau aku bisa memenuhi harapan orang lain. Aku harus menjadi istri yang baik. Aku harus bisa punya anak. Aku harus menjaga rumah tangga tetap utuh. Aku tersenyum kecil, tapi lebih pada diriku sendiri. Tapi sekarang aku sadar, kebahagiaan itu tidak seharusnya bergantung pada hal-hal di luar kendali kita. Mas Yoga tersenyum. Itu pemikiran yang bagus. Aku menatapnya. Kamu tahu, aku bersyukur bertemu denganmu. Kamu membuatku melihat hidup dengan cara yang berbeda. Dia menggeleng pelan. Aku hanya ada di sini untuk menemanimu. Intan, kamu sendiri yang memilih untuk bangkit. Kamu yang berani untuk melangkah maju. Aku merasa hatiku menghangat mendengar kata-katanya. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Aku masih akan menghadapi banyak hal di masa depan. Tetapi kali ini aku tidak akan menghadapinya dengan rasa takut. Beberapa minggu berlalu, dan aku semakin mantap dengan langkah-langkah yang kuambil. Aku mulai fokus pada diriku sendiri, hal yang selama ini selalu aku abaikan. Aku kembali menekuni pekerjaanku, menikmati waktu dengan sahabat-sahabatku, dan yang paling penting, aku belajar untuk mencintai diriku sendiri lagi. Suatu hari, Mas Yoga menemuiku di sebuah kafe kecil yang nyaman di sudut kota. Kali ini, aku yang mengajaknya bertemu. Ada apa? Tanyanya setelah kami memesan minuman. Aku menatapnya dengan penuh keyakinan. Aku ingin memulai sesuatu yang baru. Matanya berbinar, menunggu penjelasanku. Aku ingin melakukan hal-hal yang selama ini kutunda. Lanjutku. Aku ingin mencoba hal-hal yang dulu aku takutkan. Aku ingin hidup tanpa dibebani oleh masa lalu. Mas Yoga tersenyum, terlihat bangga. Dan apa langkah pertamamu? Aku berpikir sejenak sebelum menjawab. Aku ingin bepergian ke tempat-tempat yang belum pernah kukunjungi. Ke tempat yang selalu ingin kudatangi, tapi dulu aku selalu menunda karena berbagai alasan. Mas Yoga tertawa kecil. Itu ide yang bagus. Mau pergi kemana dulu? Aku tersenyum. Kemana saja. Yang penting, aku bisa merasakan kebebasan lagi. Aku menatapnya dengan penuh keyakinan. Aku tahu, hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Akan ada rintangan, akan ada tantangan. Tapi kali ini, aku tidak akan lagi membiarkan ketakutan menguasai hidupku. Aku siap melangkah menuju awal yang baru, bersama Mas Yoga, sosok yang dengan tulus menerima dan mencintaiku, dan membiarkan Mas Hendra hidup dengan segala penyesalannya.